Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Kingdom. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari seorang anak laki-laki yang bernama Shin. Shin merupakan seorang anak yatim piatu yang mempunyai cita-cita tinggi, yaitu ingin menjadi seorang jenderal terhebat di kerajaannya yang bernama Qin, serta jenderal terkuat yang pernah ada, dengan harapan agar dia bisa mengubah nasibnya yang pada saat ini sedang menjadi seorang budak dari sebuah keluarga kecil yang berada di sebuah desa. Kemudian pada saat Shin menjadi budak keluarga tersebut, Shin pun tidak sendiri, sebab ada seorang anak laki-laki sekaligus sahabat Shin yang bernama Piao, yang ternyata juga menjadi budak keluarga tersebut. Kemudian yang selain Piao bersahabat dengan Shin, Piao pun juga mempunyai cita-cita yang sama seperti Shin, yaitu sama-sama ingin menjadi seorang jenderal terkuat yang pernah ada. Kemudian karena Shin dan Piao mempunyai cita-cita yang sama, mereka pun jadinya sering berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Lalu pada suatu hari, di saat mereka sedang berlatih bersama, mereka pun pada hari ini didatangi seorang pegawai kerajaan Qin yang bernama Chang Wenjun. Setelah Chang mendatangi mereka, Chang pun langsung berbicara dengan mereka. Apakah Chang berbicara dengan mereka ada maksud tertentu? Entahlah, karena admin juga gak tahu. Gini amat gua buat konten, harus pura-pura gak tahu. Cih. Setelah cukup lama berbicara dengan mereka, Chang pun akhirnya kembali ke istana. Lalu pada malam harinya, Chang pun memutuskan menemui keluarga pemilik Piao dan Shin. Setelah menemui, Chang pun langsung meminta kepada kepala keluarga tersebut agar memanggil Piao. Hal itu dikarenakan dia ingin bertemu dengan Piao. Lalu setelah bertemu dengan Piao, Chang pun langsung memberitahu Piao mengenai dia yang ternyata ingin memerdekakan serta menjadikan Piao sebagai pegawai istana. Mendengar pemberitahuan Chang, Piao pun langsung menerima keinginan Chang. Lalu walaupun menerima keinginan Chang, akan tetapi Piao ternyata tidak ingin langsung ikut dengan Chang, sebab Piao masih ingin menikmati saat-saat terakhirnya bersama dengan Shin sahabatnya. Lalu setelah itu, waktu pun terus berlalu dan akhirnya Piao pun sekarang resmi menjadi pegawai istana. Kemudian sementara dengan Shin hanya bisa melanjutkan kesehariannya sebagai budak. Lalu pada suatu hari, di saat Shin sedang melakukan aktivitas kesehariannya, Shin pun pada hari ini tidak sengaja mendengar pembicaraan orang-orang mengenai sebuah pengkhianatan yang kelihatannya akan segera terjadi di istana. Mendengar pembicaraan tersebut, Shin pun langsung tegang mendengarnya, sebab Shin mengkhawatirkan keadaan Piao yang pada saat ini masih berada di istana. Lalu pada malam harinya, di saat Shin sedang berada di tempat majikannya, Shin dan majikannya pun pada malam ini dikejutkan dengan kedatangan Piao yang ternyata sedang dalam keadaan sekarat. Melihat Piao sekarat, Shin pun langsung bertanya kepada Piao mengenai apa yang sudah terjadi kepada Piao. Mendengar pertanyaan Shin, Piao pun langsung memberitahu semuanya kepada Shin. Setelah mendengar pemberitahuan Piao, Shin pun jadinya tahu kalau Piao ternyata sudah dilukai oleh seorang pembunuh yang merupakan orang suruhan dari adik Raja Qin, yang pada waktu ini ternyata sudah mengkhianati kakaknya, yaitu sang Raja Qin. Setelah Piao memberitahu Shin, Piao pun langsung memberikan sebuah peta yang berisi sebuah lokasi kepada Shin. Setelah memberikan peta tersebut, Piao pun langsung meminta kepada Shin supaya mendatangi lokasi yang ditujukan oleh peta tersebut. Mendengar pertanyaan Piao, Shin pun langsung bingung mendengarnya. Di saat Shin sedang bingung, tiba-tiba saja Piao mendadak meninggal. Menyadari meninggalnya Piao, Shin langsung sangat marah mengetahuinya. Lalu di saat Shin sedang marah, tiba-tiba saja anak majikan Shin mendadak berusaha menenangkan Shin. Kemudian setelah beberapa saat berusaha, anak ini pun akhirnya berhasil menenangkan Shin. Setelah berhasil menenangkan Shin, anak ini pun langsung meminta Shin agar mengabulkan permintaan Piao, yaitu mendatangi lokasi yang ditujukan oleh peta yang diberikan Piao. Mendengar permintaan anak majikannya, Shin memutuskan menerima permintaan anak tersebut.
Kemudian akibat keputusannya, maka Shin pun jadinya bukan lagi budak dari keluarga tersebut. Lalu setelah Shin menerima permintaan anak majikannya, Shin berbekal pedang Piao pun akhirnya berangkat menuju lokasi peta tersebut. Selama perjalanan Shin pun ternyata dihalangi oleh para penjahat yang sedang menguasai lokasi tersebut. Kemudian karena Shin dihalangi, maka Shin pun tentunya tidak punya pilihan lain selain melawan semua penjahat yang ada. Lalu setelah melewati berbagai pertarungan, Shin pun akhirnya berhasil menghajar semua penjahat kecuali satu penjahat yang tanpa sepengetahuan Shin bernama Diao. Sebab Diao ternyata tidak berani menyerang Shin. Sebagai tambahan, Diao ini sebenarnya merupakan seorang loli, karena Diao ini adalah seorang cewek yang pastinya ini loli milik admin. Kemudian setelah Shin mengalahkan semua penjahat, Shin langsung bergerak melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Shin akhirnya tiba di lokasi tersebut yang ternyata merupakan sebuah rumah kecil. Setelah tiba, Shin pun langsung melihat isi rumah itu. Pada saat Shin melihat isi rumah tersebut, Shin mendadak langsung terkejut sebab di dalam rumah tersebut ada seorang anak laki-laki yang memiliki wajah yang sama persis seperti Piao. Kemudian tak lama setelah Shin melihat laki-laki itu, tiba-tiba saja ada seorang pembunuh yang mendadak mendekati rumah tersebut. Menyadari kehadiran pembunuh itu, Shin dan anak itu pun tentunya langsung keluar menemui pembunuh tersebut. Pada saat menemui pembunuh tersebut, Shin pun diberitahu pembunuh itu kalau anak yang sedang bersama Shin itu adalah Raja Qin yang bernama Zheng. Kemudian selain memberitahu hal itu, pembunuh itu pun juga langsung memberitahu Shin mengenai Piao yang ternyata sudah dijadikan umpan untuk menyelamatkan Zheng. Mendengar semua pemberitahuan pembunuh tersebut, Shin pun pastinya langsung marah mendengarnya. Kemudian setelah marah, Shin pun langsung bergerak menyerang pembunuh tersebut. Sebab Shin meyakini kalau pembunuh tersebut merupakan pelaku yang sudah menyerang Piao. Kemudian akibat ulahnya, Shin jadinya harus bertarung melawan pembunuh itu. Teng 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 dan tejar-tejar, Shin akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Lalu setelah Shin mengalahkan pembunuh ini, Shin pun memutuskan tidak memfataliti pembunuh ini. Karena pembunuh ini kenyataannya meminta belas kasihan kepada Shin. Mengetahui keputusan Shin, Zheng pun langsung memfataliti pembunuh tersebut. Fatality. Kemudian akibat fatality Zheng, pembunuh itu pun akhirnya tamat. Melihat Zheng yang memfataliti pembunuh itu, Shin pun hanya bisa terdiam melihatnya. Melihat Shin yang terdiam, Zheng pun langsung bertanya kepada Shin mengenai tindakan Shin selanjutnya. Apakah akan membunuh dia atau tidak? Mendengar pertanyaan Zheng, Shin pun mendadak bingung mendengarnya. Sebab Shin kenyataannya bimbang untuk membunuh Zheng. Kemudian tak lama setelah itu, mereka pun menyadari mengenai kehadiran para prajurit adik Zheng yang kelihatannya sedang mendekati lokasi mereka. Menyadari kehadiran para prajurit adik Zheng, Shin dan Zheng pun memutuskan untuk bersiap melawan para prajurit adik Zheng. Kemudian di saat mereka sedang bersiap, tiba-tiba saja Diao mendadak datang menghampiri mereka. Lalu setelah menghampiri, Diao pun langsung berkenalan dengan mereka. Kemudian setelah berkenalan, Diao pun langsung memberitahu mereka bahwa dia akan bersedia menunjukkan jalan yang aman untuk mereka, asalkan Zheng bersedia memberi uang yang banyak kepada dia nanti. Mendengar pemberitahuan Diao, Zheng pun langsung setuju saja. Kemudian karena Zheng setuju, mereka pun tentunya langsung berangkat mengikuti Diao. Pada saat Shin dan Zheng mengikuti Diao, Zheng pun memutuskan memberitahu Shin mengenai penyebab Piao bisa sampai menjadi umpan untuk menyelamatkannya, dengan tujuan agar Shin bisa lebih mengerti. Mendengar pemberitahuan Zheng, Shin pun langsung marah kepada Zheng. Menyadari marahnya Shin, Zheng pun langsung berusaha menenangkan Shin. Kemudian berkat usaha Zheng, Shin pun akhirnya berhasil menenangkan Shin. Lalu setelah Shin tenang, Shin dan Zheng pun langsung bergerak melanjutkan perjalanan mereka mengikuti Diao. Setelah cukup lama mereka berjalan, mereka pun akhirnya selesai mengikuti Diao. Kemudian setelah selesai, Diao pun langsung meminta kepada Zheng agar memenuhi janji Zheng yang sebelumnya. Mendengar permintaan Diao, Zheng pun langsung memberitahu Diao kalau uang dia ternyata ketinggalan di rumah persembunyiannya. Kemudian setelah Zheng memberitahu hal itu, Zheng pun langsung memberitahu Diao bahwa dia akan menepati janjinya apabila dia sudah kembali ke istana. Mendengar pemberitahuan Zheng, Diao pun pastinya tidak punya pilihan lain selain mengikuti serta menunggu Zheng kembali ke istana. Kemudian setelah Zheng selesai berbicara dengan Diao,
Shin pun langsung bertanya kepada Zheng mengenai tujuan Zheng selanjutnya. Sebab Shin kenyataannya sekarang memutuskan ikut dengan Zheng. Mendengar pertanyaan Shin, Zheng pun langsung memberitahu Shin bahwa tujuan dia selanjutnya adalah berangkat menuju tempat persembunyian yang diberitahukan Chang kepadanya. Lalu setelah Zheng memberitahu Shin, Zheng, Shin dan Diao pun langsung berangkat memulai perjalanan mereka menuju ke tempat persembunyian tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di tempat persembunyian tersebut. Lalu setelah tiba, mereka pun memutuskan menginap di tempat persembunyian tersebut. Kemudian setelah itu, pada keesokan harinya, di saat Diao sedang sendirian, tiba-tiba saja ada seorang pembunuh yang bernama Mota yang tiba-tiba saja menembakkan speed beracun ke arah Diao. Kemudian meskipun Mota sudah berniat begitu, akan tetapi niat Mota untungnya berhasil digagalkan oleh Shin. Kemudian setelah Shin menggagalkan niat Mota, Shin pun bergerak bertarung melawan Mota. Lalu setelah melewati berbagai pertarungan Shin akhirnya berhasil mengalahkan Mota. Kemudian tak lama setelah Shin mengalahkan Mota, tiba-tiba saja Mota langsung berniat menembakkan speed beracun ke arah Zheng yang pada saat ini sedang menyaksikan pertarungan Shin dengan Mota. Lalu meskipun sudah berniat begitu, akan tetapi niat Mota pun pada akhirnya kembali gagal. Sebab Mota langsung dipataliti oleh Chang yang pada saat ini baru saja tiba bersama dengan pasukannya di tempat tersebut. Kemudian akibat fatality Chang, Mota pun jadinya sekarat menunggu ajalnya. Lalu setelah Chang menghentikan niat Mota, Chang pun langsung menghormat serta mengucapkan rasa syukurnya karena telah berhasil bertemu dengan Zheng. Melihat tindakan Chang, Shin pun mendadak marah melihatnya. Sebab Shin beranggapan kalau Chang tidak peduli dengan kematian sahabatnya yaitu Piao. Menyadari kemarahan Shin, kaki tangan Chang yang bernama Bi pun terpaksa harus membuat pingsan Shin dengan tujuan agar Shin bisa lebih tenang. Kemudian singkat waktu, Shin akhirnya sadar dari pingsannya. Menyadari sadarnya Shin, Bi pun langsung meminta kepada Diao agar memanggil Shin. Mengetahui panggilan Bi, Shin pun memutuskan memenuhi panggilan Bi yang pada saat ini sedang bersama dengan Zheng dan Chang. Lalu setelah Shin bertemu dengan Bi, Shin pun langsung bertanya kepada Bi mengenai kejadian yang menimpa Piao. Mendengar pertanyaan Shin, Bi langsung menjelaskan semuanya kepada Shin. Kemudian setelah Shin mendengar semua penjelasan Bi, Shin akhirnya mulai mengerti ternyata semua kejadian yang menimpa Piao merupakan kehendak Piao sendiri yang memang ingin melindungi Zheng. Lalu setelah Shin mengerti, Shin langsung bertanya kepada Zheng mengenai cara menjadi seorang jenderal. Mendengar pertanyaan Shin, Zheng pun langsung memberitahu Shin kalau syarat awal menjadi jenderal adalah Shin harus bisa menjadi pasukan dulu. Dan syarat untuk menjadi pasukan, Shin harus mempunyai tanah dan rumah dulu. Kemudian Shin yang mendengar pemberitahuan Zheng pun langsung meminta kepada Zheng agar berjanji memberikan tanah dan rumah kepadanya apabila Zheng bisa kembali ke istana. Mendengar permintaan Shin, Zheng pun tentunya langsung menerima permintaan Shin. Lalu karena Zheng menerima, maka Shin pun akhirnya resmi menjadi sekutu Zheng melawan pemberontakan adik Zheng. Kemudian tak lama setelah Zheng menerima permintaan Shin, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Diao yang mendadak menghampiri mereka. Lalu setelah Diao menghampiri mereka, Diao pun langsung memberitahu mereka mengenai dirinya yang ternyata mendapat pemberitahuan dari Mota mengenai pasukan bantuan Zheng, yaitu pasukan Menteri Lobue yang ternyata tidak akan datang membantu Zheng. Mendengar pemberitahuan Diao, Zheng pun tidak terkejut mendengarnya, sebab Zheng sudah menduga mengenai hal tersebut. Kemudian setelah Zheng tidak terkejut, Zheng pun langsung berencana membentuk aliansi dengan sekutu kakeknya dulu yang merupakan pemimpin suku orang gunung. Kemudian setelah Zheng merencanakan hal itu, Zheng, Shin, Diao, Chang, Bi serta semua pasukan Chang pun langsung bergerak menjalankan rencana Zheng. Lalu setelah cukup lama mereka menjalankan rencana Zheng, mereka pun akhirnya berhasil membentuk aliansi dengan pemimpin suku orang gunung yang ternyata merupakan seorang wanita yang bernama Yang. Kemudian setelah Zheng dan Yang membentuk aliansi, Zheng dan aliansi pun langsung menyusun sebuah rencana untuk melawan pemberontakan adik Zheng. Lalu setelah beberapa hari Zheng dan aliansinya pun menyusun rencana, Zheng dan aliansinya pun akhirnya berangkat menuju istana kerajaan Qin. Setibanya aliansi mereka di istana,
Shin dan aliansi pun langsung bergerak memulai rencana mereka. Kemudian berkat rencana mereka, Zhang dan beberapa orang aliansinya pun akhirnya berhasil melewati gerbang-gerbang pertahanan istana. Kemudian setelah melewati gerbang-gerbang pertahanan istana, Zhang, Shin, Yang, Diao Changbi dan beberapa pasukan aliansi mereka pun langsung memulai serangan terhadap gerbang istana yang terakhir. Lalu pada saat serangan, Zhang dan aliansi pun mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan aliansinya kenyataannya tidak mampu membuka pintu gerbang terakhir. Kemudian di saat Zhang dan aliansinya sedang kesulitan, tiba-tiba saja Shin mendadak berusaha memanjat dinding pintu gerbang tersebut. Lalu berkat usahanya, Shin pun ternyata berhasil memanjat dinding gerbang tersebut. Kemudian setelah berhasil, Shin pun langsung beraksi membuka pintu gerbang terakhir tersebut. Lalu berkat aksi Shin, Zhang dan aliansinya pun akhirnya berhasil menembus pintu gerbang yang terakhir. Kemudian setelah Zhang dan aliansinya berhasil, Zhang dan aliansinya pun langsung berusaha membunuh sekutu utama adik Zhang yang bernama Menteri Ji, yang pada waktu ini sedang berada tidak jauh dari tempat Zhang dan aliansinya. Lalu setelah cukup lama Zhang dan aliansinya sudah berusaha, usaha mereka pun akhirnya digagalkan oleh para jenderal Menteri Ji, yang pada saat ini langsung berusaha melindungi Menteri Ji. Mengetahui hal tersebut, Shin, Bi, Diao dan beberapa orang aliansi Zhang pun memutuskan menjalankan sebuah rencana untuk menyusup ke tempat persembunyian Menteri Ji, yang pada saat ini sedang bersembunyi di tempat adik Zhang. Kemudian setelah mereka memutuskan hal itu, mereka pun langsung bergerak menyusup ke tempat adik Zhang. Selama perjalanan mereka menyusup ke tempat adik Zhang, mereka pun ternyata dihadang oleh bawahan Menteri Ji yang paling kuat yang bernama Juchi. Lalu meskipun Juchi ini sangat kuat, akan tetapi Shin ternyata tidak takut dengan Juchi, sebab Shin langsung beraksi menantang Juchi. Kemudian akibat aksinya, Shin jadinya bertarung melawan Juchi. Teng teng teng. Setelah cukup lama Shin melawan, Shin pun ternyata mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan Juchi ini kenyataannya terlalu kuat untuk Shin lawan. Melihat Shin yang kesulitan, Bi pun langsung beraksi menolong Shin. Kemudian akibat aksinya, Bi jadinya langsung dilukai oleh Juchi. Melihat Juchi yang melukai Bi, Shin pun langsung berusaha bangkit kembali melawan Juchi. Lalu setelah cukup lama Shin melawan, Shin pun akhirnya berhasil memfatality Juchi. Kemudian akibat fatality Shin, Juchi pun akhirnya tewas. Lalu setelah Juchi tewas, Shin dan rekan-rekannya pun langsung bergerak melanjutkan langkah mereka menyusup ke tempat adik Zhang. Kemudian setelah melewati berbagai hal, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke tempat adik Zhang. Setelah mereka masuk, Shin pun langsung bergerak mengancam adik Zhang, Menteri Ji dan para sekutunya. Mendengar ancaman Shin, adik Zhang pun langsung memerintahkan pegawai setianya yang bernama Lan Kai untuk membunuh Shin dan rekan-rekan Shin. Mengetahui perintah adik Zhang, Shin dan rekan-rekannya pun pastinya tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan Lan Kai. Setelah cukup lama mereka melawan, mereka pun ternyata mengalami kesulitan, sebab mereka kenyataannya tidak mampu menandingi kekuatan Lan Kai. Kemudian meskipun Shin dan rekan-rekannya mengalami kesulitan, akan tetapi kesulitan mereka tidak membuat mereka putus asa, sebab mereka terus saja berusaha mengalahkan Lan Kai. Lalu akibat usaha mereka, Shin pun jadinya pingsan terkena serangan Lan Kai. Kemudian setelah cukup lama Shin pingsan, Shin pun akhirnya sadar. Setelah sadar, Shin pun langsung diberi beberapa nasihat oleh Paman Bi. Kemudian setelah Shin mendengar nasihat Paman Bi, Shin pun langsung menyusun sebuah rencana untuk membunuh Lan Kai. Setelah Shin menyusun rencana, Shin pun langsung bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk menjalankan rencananya. Kemudian berkat rencana Shin, Lan Kai pun akhirnya berhasil difatality oleh Shin. Lalu akibat fatality Shin, Lan Kai pun akhirnya kalah. Setelah Lan Kai dikalahkan, Bi langsung memerintahkan rekan-rekan Shin supaya segera membunuh Menteri Ji. Kemudian berkat perintah Bi, Menteri Ji akhirnya terbunuh. Melihat Menteri Ji terbunuh, adik Jing pun langsung panik melihatnya. Lalu akibat rasa paniknya, adik Jing pun langsung berlari menjauh dari tempatnya. Melihat adik Jing yang lari, Bi pun langsung memerintahkan Shin dan rekan-rekannya untuk mengajar adik Jing. Mendengar perintah Bi,
Shin dan rekan-rekannya pun langsung berusaha mengejar adik Zheng. Lalu setelah cukup lama mereka mengejar, mereka pun akhirnya berhasil menyusul adik Zheng yang ternyata sedang bertarung melawan Zheng. Kemudian setelah cukup lama Zheng dan adiknya bertarung, pertarungan ini pun ternyata berhasil dimenangkan oleh Zheng. Kemudian berkat hal tersebut, maka Zheng dan aliansinya pun akhirnya menjadi pemenang dari konflik ini. Kemudian setelah menang, Zheng dan semua aliansinya pun memutuskan berpesta merayakan kemenangan mereka. Lalu pada saat pesta, di saat Shin dan Zheng sedang bersama, Zheng pun memutuskan menawarkan posisi pengawal istana kepada Shin. Mendengar tawaran Zheng, Shin pun langsung menolak tawaran Zheng, sebab Shin ingin melanjutkan perjuangannya menjadi jenderal terhebat. Mendengar penolakan Shin, Zheng langsung meminta kepada Shin agar berjanji kepadanya supaya Shin membantu dia menguasai Cina. Mendengar permintaan Zheng, Shin pun langsung menerima permintaan Zheng. Kemudian singkat waktu pada keesokan harinya, Shin pun pada hari ini memutuskan ikut dengan Zheng untuk mengantar kepulangan aliansi mereka, yaitu Yang dan pasukannya. Lalu setelah Shin selesai mengantarkan Yang dan pasukannya, Shin pun langsung berjalan bersama dengan Diao menuju tanah dan rumah yang sudah dijanjikan oleh Zheng. Hal itu dikarenakan Diao ternyata memutuskan memulai kehidupan barunya bersama dengan Shin. Kemudian setelah cukup lama mereka berjalan, mereka pun akhirnya berhasil tiba di tempat tujuan mereka. Setibanya mereka di tempat tujuan mereka, Diao pun mendadak langsung kesal melihat tempat tujuan mereka, karena rumah dan tanah yang dikasih Zheng hanya merupakan rumah dan tanah yang tidak terlalu besar ukurannya. Lalu sementara dengan Shin yang melihat rumah dan tanah tersebut ternyata malah langsung bahagia melihatnya, sebab Shin tidak menyangka kalau dirinya sekarang sudah mempunyai rumah dan tanah. Kemudian setelah itu ceritanya pun bersambung. Oh ya, untuk part 2 nya mungkin akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Tunggu aja ya.